Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdu lillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qala anfirni ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin para jamaah pecinta Masjid Al-Qohar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini, pada kesempatan yang terbaik ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Perkasa. Di dalam Asmaul Husna adalah Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah dan pemimpin-pemimpin untuk diri kita, keluarga besar kita, dan pemimpin umat ini dibutuhkan keperkasaan. Mereka akan diberikan keperkasaan yang hebat, yang mampu untuk menundukkan para jin dan manusia yang suka berbuat fujur, yang suka berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dikenal istilahnya perbuatan keji dan mungkar.
para jamaah haji dan umroh apabila mau melaksanakan haji dan umrohnya, Allah berpesan jangan lakukan perbuatan RFJ, yaitu perbuatan rofas, perbuatan fusuk, dan perbuatan jidal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi para pecinta Masjid Al-Qohar ini, janganlah berkecil hati. Mereka-mereka yang beriman kokoh, mereka-mereka yang berilmu nafi, akan muncul gerakan-gerakan, yaitu amal soleh yang tardohu, yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari ikhlas dan mukhlis, dan kita akan diberikan al-istiqomah hingga hidup kita mulia, wafat kita husnul khotimah, sehingga di akhirat sampai ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, wabil khusus para panitia takmir Masjid Al-Qohar ini, para kiai, para ustadz, para habaib, dan seluruh para pecintanya yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan dunia sampai akhirat, dan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitta'atillah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh para pecinta Masjid Al-Qohar ini, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, para takmirnya, para muadzinnya, para pecinta-pecinta yang rajin berinfak sodakoh di masjid ini yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, panjenengan nanti lihat suratnya, surat ke-7, namanya surat Al-A'raf, ayat 14 sampai ayat 17. Nanti panjenengan lihat, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga dan neraka itu dijadikan untuk makhluk yang bernama jin dan manusia. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya umat jin itu banyak berbuat kerusakan di bumi. Sukanya perbuatan keji dan mungkar, sukanya menumpahkan darah.
menjadi penjajah-penjajah yang merugikan umat-umat yang lain, sehingga Allah membunuh seluruh para jin-jin itu dan anak cucunya, dan tinggal satu, yaitu iblis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya jin yang tinggal satu ini diasuh oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Bersama-sama di surga mereka dididik untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Namun pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang namanya iblis ini tidak mau memberikan ucapan selamat atau penghormatan kepada sang khalifah fil ard yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Dengan itu, karena dia membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengatakan bahwa kami iblis diciptakan dari api dan kami lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dengan perilaku seperti itu, para jamaah sekalian, yang awalnya jin ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya keperkasaan, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat Allah karena membangkang, yang rahmatullah diganti laknatullah. Oleh karena itu panjenengan lihat di ayat yang ke-14, suratnya surat ke-7, persis dengan hari ini. Hari ini tanggal 14, bulannya bulan 7. Nanti sampean lihat. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, benar, kamu termasuk diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau syukur itu sudah keluar dari tubuh kita, maka namanya kufur. Dibalik lihat surat 14, namanya surat Ibrahim, ayatnya ayat 7. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Jadi inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi panjenengan ingat
bahwa setan itu, iblis itu dari bangsa jin. Jadi akhirnya dari jin yang masih hidup satu itu beranak, berketurunan, sampai datangnya hari kiamat. Dia memohon kepada Allah agar diberi penangguhan umurnya dan tidak mati. Tapi sayangnya dia panjang umurnya, tapi umurnya bukan mengajak umat ini ke surga, tapi malah mengajak umat ini untuk masuk ke dalam neraka. Dan ternyata iblis yang namanya setan itu licik sekali. Mereka tidak berani masuk neraka sendiri, tapi ingin berombongan. Panjenengan lihat nanti di surat Az-Zumar, rombongan yang dibawa ke neraka itu bersama-sama. Surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayatnya 71 sampai 72. Sedangkan yang dibawa ke surga berombongan, mudah-mudahan termasuk para pecinta Masjid Al-Qohar, amin ya robbal alamin, surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Ketika iblis mendengar perintah Allah itu agar ia turun dan keluar dari surga, maka iblis minta dipanjangkan umurnya dan jangan dimatikan dulu. Begitu juga keturunannya sampai hari kebangkitan di hari kemudian, agar waktu yang cukup lama dan panjang itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menggoda dan menyesatkan Nabi Adam alaihi salam dan anak cucunya selama hidup di dunia. Bayangkan, namanya iblis, setan itu menyesatkan manusia itu menurut kacamatanya dia itu sebaik-baiknya. Jadi menurut orang-orang yang sesat, orang-orang yang di dalam petunjuk Allah, di dalam ridho Allah, itu menjadi musuhnya nomor satu. Jadi panjenengan jamaah Masjid Al-Qohar ini apabila beriman takwa dengan kokoh, maka panjenengan bukan menjadi temannya setan, tapi panjenengan menjadi lawannya setan. Panjenengan dimusuhi. Oleh karena itu, apabila panjenengan aktif di dalam masjid ini dan Allah berikan iman, ilmu, amal, ikhlas dengan istiqomah, pasti panjenengan akan perkasa dan setan-setan itu pasti kalah. Jadi kalahnya setan itu dengan al-mukhlasin, yaitu orang yang ikhlas. Panjenengan nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208, yaitu umat yang mengkokohkan Islamnya, umat yang mengkokohkan imannya, umat yang mengkokohkan ihsannya, dan tidak sama sekali mengikuti langkah-langkah setan. Jadi bangsa jin, bangsa manusia yang tidak beriman kepada Allah, mereka menjadi iblis dari golongan jin dan manusia, dan juga menjadi setan dari golongan jin dan manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan
panjenengan semuanya ini kokoh imannya, diberikan perkasaan oleh Allah, bisa menundukkan seluruh jin-jin yang jahat, sehingga doakan mereka manusia yang jahat, jin yang jahat, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa bertaubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah keperkasaan kepada kami, fisik, jasmani dan rohani kami. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba Allah yang kinasih Gusti. Ya Allah, berikanlah iman dan takwa kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami dan juga para ayah dan ibu kami dan juga anak cucu kami serta seluruh warga bumi ini. Berikanlah ya Allah iman dan takwa. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah bumi negara Republik Indonesia ini ya Allah baiti jannati baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat ya Allah, mudah-mudahan mereka cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullah akbar.